lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita beribadah tadi, kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Amin. Tidak ada yang lemes tadi. Tidak, semuanya semangat. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun, saya punya cerita yang mengawali firman Tuhan kita hari ini. Dulu dalam pertemuan ibadah seperti ini, waktu saya di Jakarta, dulu banget dulu ya, waktu saya masih ya kayak siapa yang di sini ya, kayak siapa yang masih muda lah, kayak apa mungkin gitu ya, enggak kayak apa, kayak prima lah, kayak prima, ya kayak prima itu masih muda, sangat muda. Terus ada ibu-ibu kesaksian, wah saya mau bersaksi nih, saat ini saya merasakan susah sekali di dalam kehidupan saya. Lalu saya dengar suara, dengar lagu, namanya dia. Lagu apa ternyata? Saya dengerin dengan seksama di kesaksian dia. Gitu kan? Terus ternyata dia dengerin lagu plus. Katanya, buat apa susah, buat apa? Dia nyanyi begitu. Katanya dia dengar lagu itu, terus dia bilang gini, kok saya ini ya sedih ya? Kenapa saya tenggelam di dalam masa-masa saya? Terus dia langsung bisa bangkit, bisa langsung move on. Wah, luar biasa? Tidak luar biasa itu. Jangan-jangan saya mau berkata seperti ini. Jangan-jangan ketika kita menaikkan pujian, kita seperti menaikkan pujian seperti lagu-lagu Kristus itu cuma menggugah di dalam hati kita. Ya. Waktu itu saya kenapa gak lagu pujian aja yang membuat dia berubah? Jangan-jangan selama ini ketika kita menaikkan pujian itu hanya seperti ketika kita menyanyikan lagu-lagu pop dunia, susah, lalu kita termotivasi untuk bangkit, lalu kita sedihnya hilang, jadi happy lagi. Ya, boleh ditanyakan poin-poinnya? Ya. Kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan hari ini di dalam pujian dan penyembahan kita memberi dengan sekuat hati, dengan sekuat pikiran kita, jiwa kita, dengan sepenuh hati kita, lalu dengan sepenuh kekuatan kita, luar biasa. Amin. Tetapi hari ini saya berbicarakan tentang bagaimana kita beribadah, karena kita semuanya sudah mantap. Amin. Kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Saya sangat apresiasi sekali dengan kesemangatan kita, dengan kesungguhan hati kita, tetapi kita mau koreksi apakah selama ini apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh adalah ibadah ataukah hanya pertemuan seremonial keagamaan. Apakah yang kita lakukan nih setiap minggu kita datang ke gereja, kita hanya menghadiri upacara keagamaan kita sebagai orang Kristen. Kita memang bersemangat waktu puji-pujian dinaikkan. Apakah itu seperti saya pernah lihat konser musik? Ya kan? Semangat orang-orang yang ada di konser musik, bahkan yang ada di konser musik rohani pun semangat. Tetapi apakah keberadaan kita di tempat ini, ketika kita menaikkan pujian, ketika kita ada di sini, kita mendengarkan pujian, kita naikkan pujian itu hanya seperti kita menyaksikan konser musik rohani? Menggugah hati kita, menyentuh hati kita, membuat kita happy lagi, membuat kita move on lagi. Bahkan kadang-kadang kita tekan perasaan kita, ya kan? Kita mau belajar, kita mau koreksi. Sebenarnya ibadah yang sejati itu harus melahirkan apa di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 kita akan baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
bagaimana kita cara beribadah yang benar, karena kita sudah diajarin selama ini dan kita sudah sangat bagus ya. Tapi kita, apa yang dihasilkan oleh ibadah kita ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan? Dan pemazmur pernah berkata seperti ini, orang yang membuat berhala, yang percaya kepada berhala itu punya tangan tetapi tidak dapat meraba, punya kaki tetapi tidak dapat berjalan, punya mata tetapi tidak dapat melihat. Jadilah seperti itu orang-orang yang membuat dan mempercayainya. Artinya apa? Ketika kita mempercayai Tuhan, seharusnya kita menjadi seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, kita mau belajar. Satu, artinya sejati adalah murni, sebetulnya, sebenarnya, ya. Jadi ketika kita beribadah, kita harusnya beribadah dengan sebenarnya, ya kan? Murni, tidak ada tendensi apa-apa. Saya mau datang kepada Tuhan supaya diberi pencerahan. Tidak murni, tidak tulen. Ini kalau orang-orang yang seperti ini datang hanya sekedar melakukan seremonial keagamaan, ya, beribadah dengan sejati. Ketika ibadah saya yang sejati itu sebenarnya wujudnya seperti apa? Ya, kita membaca bukan dari luar Roma, kita baca dari kitab Roma. Kita akan kupas ini karena di kitab inilah yang menyatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita tidak keluar dari sini ya. Kita baca. Satu, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, itu kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya, di sini dikatakan artinya menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah. Tuhan memiliki hak penuh atasnya. Nah, hidup di sini ketika saya lihat di dalam versi bahasa Inggris itu menggunakan kata living. Living itu artinya ini sedang terjadi, masih dalam dilakukan, bukan kemarin, bukan tadi, bukan akan datang, tetapi sedang terjadi. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin. Kita sedang menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri untuk apa? Untuk dipakainya. Untuk apa? Untuk dijadikan alat kerajaannya. Amin. Tubuh yang sehat, tubuh yang bugar yang diserahkan, bukan tubuh yang sudah sakit, bukan tubuh yang sudah loyo, bukan tubuh yang sudah banyak propos-proposnya di mana-mana, tetapi tubuh yang sangat sehat. Hari ini waktu saya dikejutkan ada teman hamba Tuhan ini orang itu meninggal dunia. Kami puji Tuhan, dia meninggal di dalam sudah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jangan sampai ada penyesalan di dalam kehidupan kita. Waktu kita innalillahi, ternyata dalam perjalanan keluar nyawa kita dari tubuh kita, aduh aku belum melayani, aku belum begini, aku belum menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena kita melayani adalah saat ini. Amin. Amin. Kita menyerahkan diri saat ini, sekarang ini, bukan nanti kalau saya sudah slow waktunya, nanti kalau saya sudah tidak ada utang piutang, sudah tidak ada tanggungan. Bukan, tetapi kita ketika kita beribadah kepada Tuhan adalah kita menyerahkan hidup kita yang sekarang ini. Amin. Amin. Jangan sampai ada penyesalan di dalam kehidupan kita karena terlanjur saya sudah sakit, terkapar, minta kemurahan Tuhan. Aku mau memberikan hidupku kepadamu, tapi nanti ya kalau Tuhan sudah sembuhkan saya, pasti saya menyerahkan, pasti saya melayani, pasti. Benar Tuhan janji dari swear. Amin. Menyerahkan diri kepada Tuhan itu terjadinya sekarang. Amin.
hari-hari ini mungkin kau sedang itu sedang tidak bergairah untuk melayani Tuhan, ingatlah poin ini. Ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Artinya kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tubuh yang sekarang ini, amin. Tubuh yang sekarang ini, bukan tubuh yang besok, bukan tubuh yang sakit-sakitan, bukan tubuh yang sisa-sisa dari kejayaan. Amin. Mumpung kita masih jaya, mumpung kita masih kuat, ya kan? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Lagu bajunya pakai krim. Luar biasa. Hari ini kita sudah masuk ke gereja. Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Ibadah yang sejati adalah mengakibatkan kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Yang kedua, berubah oleh pembaruan budi. Amin. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, hal yang terjadi, ibadah yang sejati itu, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di dalam kita, yaitu pembaruan pikiran di dalam perbuatan kita. Amin. Mazmur tadi berkata, seperti itulah orang yang membuat dan percaya kepadanya. Jadi selama ini, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ngaku beribadah kepada Tuhan, setiap minggu pergi ke gereja, setiap seminggu sekali ada KKA, rutin mengikuti KKA, tetapi adakah perubahan di dalam hidup kita? Ya, saya sengaja kasih gambar ini. Ada telur, larva, kepompong, kupu-kupu. Ya, karena berubah ini di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata transformasi, berarti mengalami perubahan, sudah mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan rupa, perubahan bentuk, perubahan sifat, fungsi. Nah, coba dilihat telur. Waktu telur dia tidak bisa bergerak, cuma diam aja ya telur ya. Lalu berubah jadi larva, gak bisa bergerak. Lalu menjijikkan bentukannya ya. Tapi ini waktu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, ibadah kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, jijikin loh. Ya, saya paling gila sama dunia kilo sama ulat itu kan, gatal, barunya sudah gatal, apalagi besar ulat begini. Dulu ketika kita belum sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita masih seperti larva ini. Sifatnya apa? Merugikan. Ya, saya pernah punya kembang itu satu pot. Ini kembang boleh dikasih, dimakan ulet satu malam habis. Saya dendam sekali sama ulet, itu kan merugikan sekali. Ya, orang Kristen kalau masih ulet merugikan. Kita mau lihat, ketika kita beribadah, kita masih merugikan nggak keberadaan kita dalam keseharian? Kalau kelompok kita mulai menyendiri, mulai kita meditasi, ya, ada hal-hal yang gak beres nih, saya harus buang, ya kan? Rubah lagi bentuknya menjadi kupu-kupu, jenisnya berbeda, amin. Dan kupu-kupu ini tidak kembali menjadi kepompong, dan kupu-kupu ini tidak kembali menjadi ulet. Tapi orang Kristen sering udah cakep-cakep, terbang, sudah memuliakan Tuhan, sudah kita melihat, wah dia berubah ya oleh pembaruan budi semenjak dia ke gereja, semenjak dia beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setahun kemudian jadi ulet lagi. Orang Kristen banyak yang kayak gitu. Heran saya, ini tidak transformasi, ya kan? Transformasi, tidak transformasi. Orang Kristen itu seperti kemarin waktu Pak Inas menyampaikan firman Tuhan, garam itu sifatnya tidak bisa kembali lagi ke unsur sebelumnya. Tetapi orang Kristen ulang-balik. Ini apa yang terjadi? Amin. Koreksi hati kita. Jangan-jangan kita belum beribadah dengan benar. Kita belum beribadah dengan sesungguhnya. Ya. Ketika kita mengaku saya beribadah kepada Tuhan,
ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Pola pikir kita diubahkan, sehingga perbuatan kita juga diubahkan. Saya akan bacakan di dalam Kolose 3. Ini yang Paulus katakan. Tetapi sekarang buanglah semuanya, yaitu kemarahan, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Halimnya. Ya, jadi ketika kita nanti sudah beribadah, seharusnya kita membuang segala kehidupan lama kita. Anak muda yang masih bicara kotor, yang masih bicara kasar, buang perkataan itu. Amin. Amin. Anak-anak muda, amin. Tinggalkan kata-kata kotor itu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Harus berubah oleh pembaruan budi kita. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan menjamah hati kita, Tuhan mengingatkan kita lewat firman Tuhan ketika kita beribadah. Lalu pula kita masih mengatakan perkataan kotor, masih mengatakan perkataan dusta, masih berbicara apa itu tadi? Fitnah, masih geram, masih marah-marah. Ini apa ini? Tidak boleh orang Kristen bolak-balik. Kalau sudah jadi kupu-kupu saja, jangan jadi ulat lagi. Amin. Ini ibadah yang sejati seharusnya membawa perubahan hidup di dalam hidup kita. Ya, artinya kita menata kembali unsur-unsurnya. Amin. Kita menata lagi nih hidupku. Oh iya, saat ini apa yang perlu aku perbaiki ya hari ini? Oh iya, aku masih kesukaan sama suamiku, sama istriku. Nah, dikurangin marahnya. Apalagi sama anak-anak, gampang banget nempeleng. Wah, ya kan? Saya ini dulu gampang banget nyubit. Kalau dicubit saya mesti nyubit lagi. Itu pernah tadi itu nyubit saya, tak cubit lagi lebih kenceng. Itu gak boleh, ya kan? Itu kehidupan lama. Jangan. Amin. Membalas kejahatan dengan kejahatan, marah. Tidak boleh, itu harus ditanggalkan. Geram, mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita tanggalkan semua manusia lama kita, kelakuannya kita tanggalkan. Kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Amin. Lalu yang ketiga, selanjutnya, ibadah yang sejati itu seperti apa? Ya, kita lihat. 1, 2, 3. Dapat membedakan mana kehendak Allah. Ya, sebagai akibatnya ketika kita beribadah, seharusnya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Artinya apa? Tidak ada lagi area abu-abu. Ya, tidak ada lagi ada yang bilang gini, oh ini gak apa-apa. Ya. Kan untuk kebaikan, ya kan? Kalau saya sih ibu omongin nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, tapi Tuhan tahu. Yang nggak mau itu bukan saya, tetapi Tuhan. Kita saling membohongi, itu kan mungkin teman kita sendiri tahu kalau dibohongin ya, yang punya tahu ya. Tapi kita mungkin nggak apa-apa, mana dibohongin, gitu kan? Tetapi Tuhan tahu. Tidak ada lagi area abu-abu bagi kita. Tidak ada lagi bagi kita kalau begini nih benar kali ya. Kalau saya pulang malam terus bilang aja macet di jalan, padahal di sini ada macet gitu kan. Bilang aja macet apa enggak? Ada bocor, supaya nanti kalau pulang gak dimarahin sama bapak. Area abu-abu. Amin. Tidak ada lagi. Kalau kita sudah bilang, firman Tuhan sudah bilang salah itu salah. Kalau Tuhan firman Tuhan sudah bilang iya, tidak. Tidak ada area yang dimana mepet-mepet dosa, mepet-mepet kebenaran.
semuanya menjadi sangat jelas. Ketika bangsa orang Niniwe mau dihancurkan Tuhan, Tuhan berkata kepada Yunus apa? Mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Artinya apa? Nah, artinya mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Anak Tuhan, orang Kristen, kalau beribadah kepada Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, tapi masih belum tahu mana yang benar, mana yang salah, diragukan ibadahnya. Amin. Artinya seperti itu. Kalau kita ngaku beribadah kepada Tuhan, tapi kita masih melakukan hal-hal yang salah, kita masih marah, kita masih mendengki, kita masih geram, kita masih mengucapkan kata-kata kotor, kita itu artinya tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Sedangkan anak-anak aja, anak-anak kecil di bawah 5 tahun itu diajarin kalau salin tangan kanan. Sampai dibilang tangan bagus, ada semua tangan bagus, tangan kanan. Tetapi untuk membedakan perbuatan benar dan perbuatan yang salah, orang Kristen masih tidak tahu kalau mencuri itu salah, diragukan ibadahnya. Masih melakukan apalagi mabuk, selingkuh, wah ini perbuatan yang ekstrim, membunuh, itu diragukan ibadahnya. Jangan-jangan selama ini dia hanya melakukan seremonial keagamaan, hanya datang ke acara upacara keagamaan orang Kristen. Kita mau berubah, amin. Kita oleh pembaruan budi kita. Kita mau bisa membedakan mana perbuatan benar, mana perbuatan salah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang dosa, mana yang bukan dosa. Kita tidak lagi kompromi terhadap dosa. Amin. Nih, jadi kita tahu mana yang dilarang, mana yang oke. Ya itu jawabannya ya. Stop. Ya, ada lagu anak kecil itu yang sekolah minggu. Apa? Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Nah, buang semua perbuatan dosa kita. Amin. Ketika kita beribadah, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Sehingga ketika kita sedang ada dalam masalah pun sekalipun, kita bisa tahu jalan keluarnya karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Ya, memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita tidak salah melangkah lagi. Banyak jalan dikira orang lurus, tetapi jalannya menuju kebinasaan. Jangan sampai kita tersesat karena kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana tangan kiri, mana tangan kanan, mana dosa, mana kebenaran. Kalau kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ada sesuatu yang bekerja di dalam diri kita. Selanjutnya, ibadah yang sejati itu berarti ada ibadah yang palsu. Ya, palsu, tidak sah, lancung ini. Jadi ceritanya ini mengenai surat menyurat, ya. Saya lihat itu di keterangan itu mengenai surat menyurat. Jadi memanipulasi data. Ya tahu bisa ini kan. Jadi harusnya bayar pajakan hari ini, dimanipulasi. Nggak bisa ternyata sekarang ya. Betul, harus kalau terlambat ya terlambat. Tidak bisa memanipulasi data. Amin. Gadungan, curang, tidak jujur, sumbang, tidak pas, ibadahnya tidak pas. Jadi apa yang kita lakukan semuanya salah, ya kan? Semuanya salah, tidak pas. Yang terjadi kita melakukan salah terus. Kalau kita tidak melakukan ibadah yang sejati, yang terjadi adalah kita lakukan selalu hal-hal yang tidak sah, salah paham. Ya, sudah tahu
sudah tahu anaknya itu harusnya dididik marah, kata-katakan perkataan kutuk. Kamu mau jadi apa besok udah dari kamu melawan terus? Hah? Gak bisa berhasil kamu kalau melawan orang tua. Emang ada anak yang berhasil kalau melawan orang tua. Nasibnya itu terkutuk seperti maling kundang. Kan bisa dikatakan baik. Jangan nakal, jangan bisa dibilang gitu kan, diganti kata-katanya. Kalau kamu gak nurut, hal yang belum terjadi, tetapi kamu harus jadi anak yang nurut, anak yang berbakti sama orang tua supaya kamu bahagia, panjang umur. Ya kan, bisa kan? Sama aja kan? Ya. Jadi kita mau merubah perkataan kita, amin. Harus berubah. Sehingga setiap yang kita lakukan itu bukan hal yang salah terus. Seringkali ya, kok kamu salah dulu, aku salah dulu, dia dapat aku salah dulu. Apa yang tak lakukan salah dulu, itu ya salah, ibadahmu salah kok. Ya kan? Ibadahmu salah kok. Gitu kan? Jangan-jangan kamu memang gak pernah cuma ke gereja doang, tapi kamu tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak bekerja di dalam hidupmu. Kita harus gituin. Kalau kita apa yang kita lakukan salah, curang, tidak pas, yang kita omongin selalu perkataan bohong, tidak jujur, ini yang terjadi. Amin. Selanjutnya, ya, ibadah yang sejati. Seperti apa ibadah yang palsu itu? Menjadikan serupa dengan dunia ini, bukan dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita ibadah kita tidak sejati, yang terjadi adalah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Makanya ada istilah, ketika orang sudah menjadi Kristen, lalu orang ini tidak sungguh-sungguh bertobat, tingkah lakunya menjadi lebih jahat dari sebelum dia menjadi Kristen. Ini seperti ini yang terjadi, menjadi serupa dengan dunia ini, bukan dengan Tuhan. Padahal dari awal Tuhan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah dalam karakternya. Kalau sekarang kita bisa mengetahui rupa dan gambar Tuhan itu adalah Kristus, kita bisa menganalogikan bahwa kita mau jadi seperti apa, goalnya adalah seperti Kristus, seperti Yesus, bukan seperti saya. Saya ini masih banyak salahnya. Amin. Kita harus goalnya seperti Kristus. Ketika kita beribadah dengan sejati, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi ketika ibadah kita hanya pertemuan ibadah biasa, hanya pertemuan upacara keagamaan, inilah yang terjadi, menjadi serupa dengan dunia. Ya, padahal firman Tuhan berkata di Matius 7 ayat 20. Yang kita baca semuanya yuk. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, jadi tidak bisa dibohongi. Saya suka ke gereja, saya suka berangkat beribadah. Tetapi ketika saya tidak berkarakter Kristus, tidak serupa dan segambar dengan Tuhan, itu artinya saya bukan orang yang beribadah dengan sesungguhnya. Ya, karena apa? Dari buah. Bohong. Kalau kita mengatakan saya rajin ke gereja, tapi masih marah-marah, bohong kita. Tadi apa yang harus dibuang? Di dalam Kolose 3 ya. Ini yang mendatang muka Allah yang katanya. Tetapi buanglah semuanya, yaitu geram. Bohong kita kalau ngaku beribadah, kalau masih geram, marah terus, kesenggol sedikit, bacot, marah, kita masih melakukan kejahatan, merencanakan, dia tadi melakukan ini, tak balas. Sampai kapan kita mau menyimpan kemarahan kita? Sampai kapan kita mau menyimpan dendam kita? Padahal firman Tuhan mengatakan, kalau kita beribadah dengan sejati, hal-hal
ini harus kita ubah. Amin. Amin. Sangat menyakitkan ketika Petrus mengkhianati Yesus menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus tahu dia mengkhianati sebanyak dapat, tetapi dia bisa mengampuni. Amin. Tidak lama-lama, nggak usah makan, simpan untuk makan. Stop, buang, berdamai. Amin. Sampai berapa lama kata-kata kotor melekat di dalam mulut kita? Saya itu suka marah sama anak-anak mulutnya kalau ngomong yang bagi saya tidak enak. Marahin dulu, dari kecil nggak pernah ngomong kotor. Memang iya saya nggak pernah, cuma memang kalau perkataan kasar iya marah-marah iya, tapi saya nggak pernah ngomong kotor. Seumur hidup belum pernah. Dan swear nggak pernah ya. Tapi kalau anak-anak nakal saya marahin bener. Perkataan saya itu kalau marah itu memang menyakitkan, langsung menusuk gitu kan. Nah, tetapi kalau kotor nggak pernah. Jadi gitu kalau mereka ngomong kotor. Amin. Ini anak-anak nggak boleh ya, apalagi yang dewasa. Kita harus memberi contoh yang terbaik. Amin. Itu semua harus diubah. Perkataan kotor, perkataan bohong, semuanya itu harus diubah. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jangan mau ditipu dengan kerajinan kita bertipu pijat, tetapi kita mau menambahkan kehidupan kita dengan perubahan-perubahan di dalam hidup kita sesuai dengan firman yang kita dengar hari ini. Amin. Amin. Jangan berhenti ketika kita masuk di dalam gereja. Jangan berhenti di dalam pujian dan penyembahan, hanyut di dalam lagu-lagu syair-syairnya yang sangat syahdu. Jangan berhenti di sana, tetapi lanjutkan dengan perubahan hidup kita. Amin. Hari ini kita harus mulai berubah. Itu kata kuncinya. Ibadah yang sejati adalah yang pertama, mempersembahkan hidup kepada Tuhan, memberikan diri untuk melayani Dia. Yang kedua, menunjukkan tanda perubahan hidup. Karakternya dia dimulai dari perubahan pola pikir. Ya, saya akan kasih contoh. Pola pikir itu seperti ini. Saya kasih masukan kepada anak-anak remaja. Saya bilang, kalau anak sekolah minggu waktu dia kelas besar, waktu itu anak-anak ini mulai besar, jadi saya merasa mereka mulai terpapar oleh hal-hal yang tidak baik. Saya bilang begini, kalau kamu merokok, rokok itu adalah cara bunuh diri yang paling jahat. Kenapa? Karena merokok itu adalah bunuh diri pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Nih anak saya dengerin. Saya bilang, nih jantung ini kan sehat, dimasukin rokok, jadi diiris sedikit. Nah, karena merokok kan ya Bu ya, jadi fungsinya dikurangi sedikit, merokok lagi. Nah, dikurangi lagi. Itu cara bunuh diri pelan-pelan, gak terasa, tapi nanti lama-lama kanker. Bolong paru-parunya. Nah, akhirnya anak saya pulang sekolah tuh, dia bilang, mama, temenku ada yang ngaku dia merokok apa, jenis apa, kayaknya nih bunuh dirinya tokcer banget katanya. Masuk pola pikirnya. Amin. Berubah pola pikirnya, bukan karena cuma mau berhenti. Nah, stop. Kalau cuma mau berhenti, ya. Tapi pola pikirnya tidak dirubah. Ada orang merokok, ngiler lagi. Ya kan? Tapi pola pikirnya sudah dirubah. Oh, merokok ini membuat saya tidak sehat. Merokok ini adalah merusak baik Allah yang ada di dalam tubuh saya. Pola pikirnya dirubah sehingga bukan berhenti tetapi berbanding. Tadi loh, kupu-kupu yang tadi itu loh berubah, bukan balik lagi. Udah berubah tuh yang kesana terus, nggak kesini, nggak jadi urut lagi. Seperti itu, perubahan pola pikir. Jadi ketika kita diubahkan, bukan sekedar kita berhenti untuk melakukan kejahatan, bukan sekedar kita berhenti melakukan perkataan kotor, berhenti melakukan kemarahan, berhenti gerak, bukan, tetapi karena pola pikir kita berubah.
jadi darah tinggi. Pertama, yang kedua orang disakiti hatinya. Yang ketiga, nanti saya nggak punya temen. Nah berubah, ya kan nggak mau nggak punya temen hidupnya ini masa kehidupan sendiri, ya kan? Berubah pola pikirnya. Nanti Tuhan marah, apalagi itu Tuhan gak enak. Kalau Tuhan marah, berubah pola pikirnya. Jadi sekarang saya jadi orang yang sukacita, membawa damai, hati, penuh pengampunan. Amin. Berubah dari pola pikir, bukan sekedar berhenti melakukan, tetapi berubah pola pikirnya, sehingga itulah yang akan terus-menerus kita lakukan. Amin. Ya. Lalu yang ketiga, dapat membedakan kehendak Allah dan yang bukan. Ya sudah sangat jelas. Mana yang kehendak Allah, mana yang dosa, mana yang ini, mana yang itu, mana yang benar, mana yang salah. Kita sudah bisa membedakan. Tidak lagi ada area abu-abu. Tidak ada lagi kata bohong-bohong dikit. Tidak ada lagi kata dosa-dosa dikit. Tidak ada lagi kata cicik-cicik dikit, genit-genit dikit, gitu kan? Ketika kita beribadah dengan sejati, semuanya terangkum dalam kata menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, sehingga visi kita bisa terjadi. Amin. Visi kita adalah apa? Berkarakter Kristus. Ketika visi kita berkarakter Kristus terjadi, misi gereja ini bisa dilaksanakan. Kita bisa menyatakan kerajaan Allah. Orang percaya kepada kita kalau kita adalah anak Tuhan. Amin. Bahwa kita ketika kita berkata-kata, orang percaya karena kita sudah melakukannya lebih dahulu. Amin. Menyatakan kerajaan Allah. Tidak bisa kita menyatakan kerajaan Allah kalau karakter kita belum karakter Kristus. Kalau hidup kita masih sama seperti dunia ini. Ibadah kita menjadi sejati ketika kita bukan sekedar melakukan seremonial keagamaan. Ketika kita datang ke gereja tiap minggu, seharusnya kita tidak sama dengan dunia ini. Amin. Ketika kita datang beribadah, awali ibadah kita, niatkan hati kita bahwa kita bukan menghadiri upacara keagamaan, ya, bukan kita datang ke acara seremonial keagamaan, bukan karena kebiasaan umumnya orang Kristen beribadah. Ketika kita datang beribadah, kita bukan sekedar datang kepada konser lagu rohani, ya, kita koneksi. Ketika saya beribadah, saya datang untuk melakukan seremonial agamakah? Saya datang untuk menonton konser musikkah? Atau saya datang untuk bertemu dengan Tuhan dan saya melahirkan sesuatu di dalam hadirat Tuhan? Saya mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan saya. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri saya yang sekarang ini kepada Tuhan untuk melayaninya. Menyerahkan diri kepada Tuhan untuk berubah menjadi serupa dengan Kristus, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua